Oke, alright. Shalom teman-teman GKRI Hope. Nama youth-nya apa GKRI Hope? GKRI Hope ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang di sini, yang di rumah, di layar kaca kamu. Mungkin kamu lagi nonton dari PS ya, atau dari handphone. It doesn't matter. Oke, nama aku Prima. Apa yang kalian mau tahu? Nama aku Prima. Sekarang aku umur. Perlu gak sih umur ya? Perlu ya? Nggak usah ya. Sekarang udah 30-an teman-teman. Udah 30-an ya. Jadi manggil bro ya. Manggil bro. Aku sekarang musisi ya. Sehari-hari main musik, bikin musik dan lain-lain. Dan aku juga pelayanan sama seperti teman-teman ya. Jadi kalau kamu belum pelayanan, kamu boleh pelayanan juga. Pelayanan di gereja, di GPDI Pillars in Christ, di youth-nya. Dan aku percaya kita bisa bareng-bareng nanti. Mungkin setelah corona kita bisa sama-sama kebaktian bareng-bareng ya sama GKRI Hope. Gua tadi ngobrol-ngobrol sama Zai dan tuh orang gila juga ternyata. Kesaksiannya luar biasa. Itu aja udah cukup buat gua hari ini, udah bisa pulang. Tapi gua rindu buat Zai juga share sama youth di gereja kita ya. So ya itu nama aku Prima. Jadi teman-teman boleh yang boleh follow gue ya di Instagram kalau Prima itu. Oke, I think itu aja dari gue. Dan hari ini aku mau bagiin cukup simple tentang message tentang living impactful life atau menghidupi kehidupan yang berdampak. So kita baca dulu yuk ayatnya. Aku siapin ayatnya sih dari versi The Message, tapi nanti aku translate deh. Aku bacain dulu ya buat teman-teman dari Matius 5 ayat 14. Kalau di sini di versi aku yang aku cantumkan, here's another way to put it. You are here to be the light. Kamu adalah terang, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill. Aku lanjutin ya teman-teman. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Now that I've put you there on a hilltop, by opening up to others, you'll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. Teman-teman, paham bahasa Inggris? Nanti aku translate habis ini ya. Tapi aku mau ajak teman-teman dulu yang di rumah dimanapun kamu berada atau kapanpun kamu menyaksikan ini, kita mau sama-sama berdoa sebentar ya sebelum aku lanjutin. Oke? You are welcome to join me in prayer. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Bapa, berkati firman Tuhan yang aku siapkan juga Tuhan Yesus. Berkati anak-anak yang mendengarkan, berkati semua kami yang berpartisipasi dalam acara ini Bapa, dalam tayangan ini Tuhan Yesus. Bapa, ini hanya akan menjadi tayangan biasa, pembicaraan biasa kalau Engkau tidak ada bersama-sama dengan kami. So kami minta hadirat Tuhan, urapan Tuhan buat kami boleh dengar suara Tuhan, firman Tuhan boleh tertanam di hati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So sedih ya jadi dikit-dikit ya recordnya. Oke. Nanti kalau udah terakhir-terakhir baru ya biar spiritual banget gitu. So teman-teman, living impactful life, kehidupan yang berdampak. Kalau aku mau kasih ilustrasi deh. Kalau misalnya aku bawa satu bucket ayam goreng KFC, tahu dong ayam goreng KFC, ke tengah-tengah kita nih, tengah-tengah teman-teman, mungkin kira-kira dampaknya apa teman-teman? Kita kan mau belajar tentang dampak nih hari ini. Kira-kira kalau aku bawa satu bucket ayam goreng KFC, kira-kira aromanya ya, kita pasti akan auto lapar ya. Kayak anak sekarang kan dikit-dikit pakai auto ya, auto lapar, auto baper, auto sayang. Bahaya tuh auto sayang. Jadi kalau ada ayam goreng ya, KFC ya, buat teman-teman yang sudah pernah terdampak kenikmatan KFC atau mungkin belum pernah tapi lalu nyium aroma KFC, pasti ini memberikan dampak yaitu pengen makan KFC, right? Tapi lalu bagaimana kalau misalnya aku bilang sama teman-teman, kalau misalnya aku cerita sama teman-teman, hey guys, lu tahu nggak kalau KFC store, restoran-restoran KFC ini sekarang udah tersedia di hampir setiap kota di Indonesia. Dan pastinya di sebagian besar kota di seluruh dunia. Kira-kira apa tanggapan kita? Mungkin teman-teman yang paham soal bisnis atau yang paham soal cuan lah minimal, suka ataupun nggak suka sama ayam goreng, pasti kita berpikir atau kita akan bilang wow, impresif ya, mengagumkan ya, gokil. Contoh franchise yang sukses, right? Tapi lalu bagaimana kalau aku bilang sama teman-teman, kalau aku sampaikan lebih dalam lagi bahwa
Kalian tahu Kolonel Harlan Sanders, pencipta resep KFC? Bagaimana kalau aku bilang sama teman-teman, hari di mana dia memutuskan untuk membuat resep ayam gorengnya yang legend itu adalah hari yang sama di mana dia tadinya memutuskan untuk bunuh diri. Ini beneran loh guys. Dia tadinya mau nulis surat buat saudaranya, aku lupa buat kakaknya, tapi dia mau nulis surat, isinya bilang gue mau mati aja, gue mau bunuh diri. Tapi bukannya nulis surat, dia malah nulis resep ayam goreng teman-teman. Beneran, dia tadinya berpikir hidupnya gak berarti. Dia kerap kali gagal, itu umurnya udah 60-an teman-teman. Dia bangkrut, udah gak muda lagi, gak ada yang bisa dibanggain, gak ada harapan, pengen mati. Dia tadi mau bunuh diri, malah tulis resep ayam goreng. Dan dia pikir, oh iya ya, gue bisa masak ayam goreng dan gue mau jualan ayam goreng aja. Kebayang nggak kalau dulu dia bunuh diri teman-teman? Dan bagaimana kalau aku bilang sama teman-teman bahwa waktu itu dia memulai resep ayam gorengnya itu di usia yang tidak lagi muda, yaitu 65 tahun teman-teman. Udah kakek-kakek dan masih harus mengalami lebih dari 1000 penolakan sampai benar-benar dia bisa jualan. Lebih tepatnya dia ditolak sebanyak 1009 kali. Jadi kalau kamu baru ditolak sekali ya guys, itu masih belum apa-apa. Ditolak 2 kali masih belum apa-apa. Oke. Ada Evan di sini, Evan? Nah, kalau kita dengar itu, kira-kira apa tanggapan teman-teman GKRI Hope? Kalau aku akan bilang, gue pengen belajar. Gue pengen belajar dari hal ini. Ada hal yang bisa gue pelajarin dari sini. Aku akan bilang, wah kayaknya gue bisa relate ya sama cerita Kolonel Harlan Sanders ini. Karena ternyata, wow, it's very human. Ternyata beliau manusia biasa. Teman-teman GKRI Hope, kita anak-anak Tuhan nih sering banget berpikir bahwa kayaknya salah kalau kita susah. Kayaknya kalau datang ke gereja mendingan selalu joyful deh gitu, right? Sukacita selalu. Kayaknya kondisi kita harus selalu terlihat baik-baik terus. Ya gak sih? Kayaknya meskipun keadaan susah harus tetap ceria. Kamu harus tetap ceria. Kamu gak boleh sedih datang ke gereja. Oh, tapi rumah gue cicilannya gak boleh bro. Lu harus bersyukur ada orang yang gak punya rumah. Kayaknya harus tetap terlihat kuat gitu. Harus tetap terlihat diurapi. Apalagi buat teman-teman yang aktif di pelayanan. Siapa namanya bro? Rian. Wah, happy birthday Rian. Serius? Tanggal 25 juga? Oh 26, gue 25. Yang ngucapin 26 tuh telat. Happy birthday bro. Gak boleh salaman bro. Social distancing bro. Tapi I love you man. Gak harus deketan buat deketin kan. Tapi kita laki-laki gak boleh deketan. Anyway, gak harus kamu terlihat oke terus, ya gak Rian? Aku cuma pengen ngasih tahu juga buat kita semua, it's really okay not to be okay. Teman-teman, ada satu penulis buku yang cukup terkenal ya di buku-buku kepemimpinan, namanya John C. Maxwell. Mungkin teman-teman suka baca buku tahu. Dia pernah tulis atau dia pernah bilang begini, there is something interesting with humanity. You impress people with your success, you impact people with your failures. Dia bilang hal yang menarik tentang manusia adalah dengan kesuksesan kamu terlihat menarik. Tapi dengan kegagalan kamu berdampak. Artinya adalah kamu hanya akan bisa memberi dampak ketika kamu menjadi apa adanya kamu. Menjadi diri sendiri, bukan pakai topeng, bukan dengan selalu terlihat oke. Tapi ketika kamu jujur, ketika kita sama-sama jujur, seperti firman Tuhan tadi bilang, by opening up to others, you'll prompt people to open with God. Waktu kamu terbuka, orang akan lihat Tuhan dalam hidup kita. This generous Father in heaven. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kehidupan kita yang sebenar-benarnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan yang penuh perjuangan teman-teman. Kehidupan yang gak akan selalu oke-oke aja. Kehidupan yang bukan hanya di atas gunung, tapi juga sometimes kita harus lewat lembah. Amin. Kayaknya aminnya susah ya kalau lewat lembah ya. It's okay. Kita lagi di lembah semuanya sekarang by the way. Lembah corona. So waktu kamu terlihat oke, tentu iya pasti menarik banget. Langsung banyak yang follow mungkin. Seperti Evan tuh banyak banget followersnya. Ya. Tapi kalau soal dampak itu lain cerita teman-teman. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman sosial media, di mana talenta, skill, image itu dapat dengan mudahnya terekspos di depan orang, di mana banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan secara pencitraan, secara profile. Tapi kalau ditanya apakah itu semua berdampak, belum tentu. Karenanya untuk menyandang sebutan influencer teman-teman itu sebenarnya nggak sembarangan. Malah sebenarnya influencer itu bebannya berat banget. Mungkin dulu kalau emaknya maling kundang ngutuk, lu jadi influencer aja, lu nggak usah jadi batu gitu. Berat sebenarnya teman-teman.
Karena influencer harusnya memberi dampak. Sayangnya zaman sekarang istilah influencer ini sering disalahartikan sebagai orang yang terkenal saja atau orang yang banyak followersnya saja, ya enggak? Tapi sekali lagi kita nggak perlu kesel dengan ini semua. Ini semua sebenarnya hanya istilah digital marketing, teman-teman. Kalau kamu belajar, ada banyak istilah dalam digital marketing, termasuk influencer. Tapi firman Tuhan tadi bilang begini, kamu ada untuk menjadi terang, untuk memancarkan warna-warninya Tuhan ke dalam dunia. Tuhan bukanlah sebuah rahasia untuk dipendam. Kita menyatakan Tuhan seterbuka mungkin, bagai sebuah kota di atas bukit yang nyata terbuka. Orang gak akan bisa relate dengan kesempurnaan kamu, tapi orang bisa relate dengan perjuangan kamu. Aku mau kasih pesan juga, sampaikan ke teman-teman GKR Hope, bahwa mungkin kamu pemimpin komsel, mungkin kamu pemimpin tim musik, apapun itu. Kalau kamu punya peluang untuk memberi pengaruh dimanapun kamu berada, people don't need a perfect leader. People need an authentic leader. Stop trying to be a perfect leader, instead be an authentic one. Kamu gak akan pernah bisa selalu jadi orang yang oke, tapi kamu bisa untuk selalu jadi dirimu sendiri sebagaimana Tuhan membentuk kamu. Dan kita tahu yang namanya pembentukan Tuhan itu semakin kita dewasa akan semakin keras, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jadi senjatanya Dia yang paling kuat. Ya gak, Zai? Benar ya? Karenanya Tuhan akan biarin kita untuk terbentur, dan terbentuk, teman-teman. Jadi memang gak perlu tuh untuk selalu posting di Instagram kayak yang keren-keren doang gitu, postingan yang selalu oke. Kadang-kadang kita harus posting perjuangan kita. Kadang-kadang kita harus posting, nih lihat nih, gereja gue lagi berantakan, gak ada yang kerja gitu. Tapi ini semua pembentukan Tuhan gitu. Dan kita gak akan pernah menyerah hanya karena kita lagi susah. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang percobaan-percobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi jangan menyerah, teman-teman. Keadaan mungkin lagi gak baik-baik aja, keadaan mungkin lagi berantakan, mungkin kita gak lagi terlihat keren, but it's okay, jangan menyerah. Teman-teman, Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani memperlihatkan kepada kita kesusahannya sebagai manusia. Dalam Matius 26 ayat 39 Dia bilang, ya Bapakku, jika boleh biarlah cawan ini berlalu daripada aku, sambil nangis, teman-teman. Teman-teman kalau yang belajar teologi atau belajar Alkitab, mungkin teman-teman dari sekolah Alkitab juga, momen ini adalah momen yang sering dibahas juga di dalam pelajaran teologi. Kayak kita bertanya-tanya, Yesus kan Tuhan, kenapa kok jadi begini sih? Kok Yesus kayaknya kelihatan lemah banget. Dan aku belajar banget di sini juga, teman-teman, bahwa Tuhan itu memang baik banget. Yesus itu Tuhan, tapi Dia datang sebagai manusia untuk bisa tunjukin kepada kita bagaimana menjadi seorang manusia. Tuhan kasih tahu kita bahwa menjadi manusia itu terkadang kita akan mengalami keadaan susah. Dan Tuhan yang powerful pun itu juga harus sampai jadi manusia untuk bilang sama kamu dan aku, I know how it feels. Tuhan mengerti bagaimana rasanya jadi susah. Tuhan mengerti betapa kamu sedang merasa lemah. Momen Getsemani ini kasih tunjuk ke kita bahwa kemanusiaan Yesus pun tahu rasanya pengen nyerah, pengen mundur. Ini bukan sisi yang keren dari seorang Yesus. Dia gak lagi terlihat sebagai sosok yang powerful di momen ini. Bahkan tertulis Yesus menangis darah, guys. Jadi kalau kamu berpikir kamu sudah cukup cengeng, belum. Yesus nangisnya sampai darah. Dia tahu rasanya pengen nyerah. Teman-teman, mungkin kamu banyak followers, mungkin kamu populer atau multi talented, atau kamu mungkin punya banyak hal untuk bisa dibanggakan, tapi kamu hanya bisa berdampak lewat proses hidup yang sebenar-benarnya. Dan hari ini aku mau bilang, Tuhan mau pakai kelemahan kita, kegagalan kita, ketidakberhasilan kita untuk pekerjaan Tuhan. Wah, kok gitu, Kak? Ya. Tapi untuk bisa mengerti ini dibutuhkan yang namanya kerendahan hati, teman-teman. Humility. Di dalam pembentukan Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan untuk bisa dipakai sama Tuhan, kunci kesuksesan yang aku selalu berusaha untuk pegang adalah kerendahan hati, teman-teman. Yakobus 4 ayat 10, humble yourself and God will lift you up. Mungkin teman-teman pernah dengar Amsal 22 ayat 29 bilang, kalau kamu cakap dalam pekerjaanmu, kamu akan berdiri di hadapan raja-raja. Amin, itu benar. Jadi memang benar, kalau kamu sukses atau cakap pekerjaannya bertalenta, keren, excellent, kamu akan menjadi sangat menarik sampai kamu berdiri di hadapan raja-raja. Tapi di pasal yang sama, teman-teman, di ayat sebelumnya, sebenarnya ada ayat juga yang bilang begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. So guys,
skill kita, kerennya kita, pekerjaan kita yang cakap memang membuat kita berdiri di hadapan raja-raja. Tapi kerendahan hati itu membuat kita jadi raja. Sekali lagi aku bilang, skill kita, kerennya kita, itu bisa membuat kita berdiri di hadapan raja-raja. Tapi sampai di situ. Tapi kerendahan hati itu membuat kita sampai menjadi raja. Teman-teman, wah ini dia nih. Wah gila, ini yang gue tunggu-tunggu. Thank you loh saya. Love you banget brother. Gak apa-apa guys, gue seneng kok keringetan gini karena gue dari tadi lagi kedinginan ya. Anyway, so aku lanjutin ya. Jadi kerennya kita memang bisa bikin kita sampai berdiri di hadapan raja-raja. Tapi kerendahan hati bikin kita jadi raja. Aku belajar ini dari Yusuf, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang Yusuf di Alkitab, Yusuf, skill dia dalam membaca atau mengartikan mimpi membuat dia bisa berdiri di hadapan raja-raja. Tapi kerendahan hati dia yang membuat Yusuf bisa melewati proses pembentukan Tuhan. Mulai dari dibuang saudaranya, dijual, dipenjara, difitnah, banyak pembenturan yang merupakan pembentukan Tuhan, sampai akhirnya Yusuf bisa jadi orang paling berpengaruh di Mesir, Perdana Menteri Mesir. Bahkan Fir'aun pun dengerin dia. Fir'aun pun dengerin apa kata Yusuf. Lihat bagaimana Tuhan memberikan mahkota yang sejati kepada yang rendah hati. Dan kalau teman-teman lihat aku di sini pun bisa share di sini, share kehidupan aku mau bilang aku bukan orang yang sempurna juga. Aku pun bukan pemimpin youth yang sempurna. Aku sering banget bikin salah, teman-teman. Tadi aku cerita sama Zee juga sebelum kita mulai. Aku banyak cerita kalau wah dalam hidup gue banyak kegagalan. Aku dari dulu adalah orang yang sering banget menyerah. Kalau aku boleh cerita sedikit aja ya, boleh nggak Zee? Boleh ya, sambil gue lap keringat dulu nih. Aku dulu nggak selesaiin kuliahku. Akhirnya berantem sama bokap, berantem sama keluarga, kabur dari rumah, sempat jadi gelandangan, jadi kuli. Kebayang gak sih ganteng gini kuli, guys? Gaya hidup aku berantakan. Jadi teman-teman gak usah tanya, Kak Prima dulu udah bikin dosa apa aja, right? Lagian dalam rangka apa juga kamu nanya-nanya begitu, kan? Intinya banyak hal dalam hidupku yang berantakan. Bahkan sampai ketika aku sudah pelayanan di gereja pun, sudah punya tanggung jawab di gereja pun, aku sempat merasa sangat-sangat gagal. Sampai aku berpikir untuk mengakhiri semuanya. Intinya aku benar-benar jauh dari sempurna, guys. Tapi satu hal yang bikin aku bertahan sampai saat ini, yaitu waktu Tuhan bicara sama aku mau pakai kamu, Prima. Aku teringat ayat firman Tuhan bilang, Roma 8 ayat 28 bilang, all things work for good. All things, termasuk kegagalan-kegagalan kamu, termasuk kegagalan-kegagalan aku. Ada rencana Tuhan terhadap kegagalan demi kegagalan aku itu yang bertujuan jauh lebih mulia daripada apa yang aku bisa bayangkan. So, terakhir aku punya satu cerita. Nah, di sini kamu boleh deh, karena aku mau mendongeng di sini. Kamu boleh kasih chord-chord yang manis gitu biar orang nangis kalau nonton. Kan biasa di gereja gitu kan biasanya. Si gardener ini, si tukang kebun ini, dia punya 2 buah ember, teman-teman. Ember yang sempurna dan ember yang bocor. Oke? Setiap hari si tukang kebun ini mengambil air dari sungai dengan 2 ember ini dan membawanya ke kebun untuk menyirami kebunnya. Tentunya kita tahu, sampai di kebun, air yang di ember yang bocor pasti udah tinggal dikit, benar? Pasti, bahkan mungkin seringkali habis ya, karena airnya tumpah di jalan selama perjalanan dari sungai ke kebun. Sementara ember yang sempurna, yang tidak bocor, pasti berfungsi dengan baik untuk menyirami kebunnya. Si gardener ini, si tukang kebun ini melakukan ini berulang-ulang setiap hari, sampai sewaktu-waktu si ember yang bocor si ember yang bocor ini bicara sama tukang kebun ini. Dia bilang begini. Jadi si embernya protes sama tuannya. Dia bilang, "Tuan, kenapa sih kamu masih pakai aku? Aku kan bocor." Si ember bocor ini protes sama tuan. Kenapa kamu masih pakai aku? Aku kan bocor. Kamu bisa pakai ember yang sempurna itu untuk berfungsi dengan baik menyirami kebunmu. Sedangkan aku ini bocor. Aku rusak. Kenapa kamu masih pakai aku, Tuan? Kenapa kamu nggak pakai dia aja? Atau kenapa kamu nggak buang aku? Atau setidaknya kenapa Tuhan nggak perbaikin aku? Kenapa kau biarkan aku bocor? Why did you let me broken? Lalu tuannya menjawab, "Hai ember," kata dia, "dengar ya. Ember yang sempurna memang berfungsi dengan baik untuk aku menyirami kebunku. Tapi kamu mungkin tidak sadar, ember bocor. Kamu mungkin tidak bisa lihat, tapi kamu coba lihat deh. Jalanan yang kita lalui setiap hari, dari sungai sampai kebun.
Kamu lihat gak? Dulu tanah itu adalah tanah yang tandus, sekarang penuh dengan bunga. Dulu tanah itu, jalanan yang kita lalui tandus, tapi sekarang penuh dengan bunga. Kenapa? Karena aku pakai kamu untuk menyirami jalanan. Aku pakai kamu untuk hal yang berbeda dan tidak kalah hebatnya. Kamu harus tahu bagi aku kamu seberharga itu. End of the story. Teman-teman, kita mungkin sering merasa kita gagal atau merasa hidup kita biasa-biasa saja karena kita mungkin membandingkan diri kita dengan perjalanan orang lain. Padahal Tuhan mempersiapkan kita dengan keunikan kita masing-masing untuk lahan yang berbeda-beda. Kita mungkin merasa gak ada apa-apanya. Aku juga sering merasa begitu. Kamu gak sendiri guys. Untuk bisa dipakai sama Tuhan kita merasa, wah gue gak ada yang bisa dibanggain. Padahal tanpa kita sadari Tuhan sedang atau bahkan Tuhan sudah pakai kita dan selalu pakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Bahkan saat kita berpikir kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Teman-teman GKRI Hope, aku pun adalah orang yang penuh dengan kegagalan. Nanti kalau kita punya waktu buat sambil makan-makan ngopi ya, gue ceritain banyak hal dalam hidupku yang bukan hanya gak bisa dibanggain, tapi rasanya pengen aku lupain. Aku berpikir aku ini banyak banget salahnya. Dan aku sering bertanya sama Tuhan, katanya Tuhan gak ingat-ingat kesalahan, katanya Tuhan lupain dosa-dosa kita, tapi kenapa Tuhan biarin aku untuk ingat kegagalan aku? Batuk langsung panik. Lalu aku sadar bahwa ternyata memang cara Tuhan melihat segala sesuatu itu jauh berbeda dengan cara berpikir aku. Makanya kita harus selalu minta perspektif dari Tuhan. Aku sadar bahwa meskipun hidupku penuh dengan cerita yang buruk, Tuhan gak lihat aku sebagai orang yang gagal. Dia gak pernah lihat aku sebagai orang yang baik, yang buruk. Dia gak pernah lihat aku sebagai orang yang gak baik. Dia selalu lihat aku berharga. Sama, Tuhan lihat kamu berharga. Bagi Tuhan, aku dan teman-teman GKRI Hope adalah hartanya yang berharga. Bahkan, kalau aku boleh bilang, kita semua ini adalah senjata-senjatanya Tuhan. Dan Tuhan lagi mempersiapkan kita setiap hari. Dan selama mempersiapkan juga Tuhan udah pakai kita. Tuhan pakai kita, Tuhan pakai aku dan teman-teman untuk apa? Untuk menyingkirkan kegelapan dengan terangnya. Seperti ayat tadi yang kita baca, you are here to bring light, to bring God's color. Kita di sini untuk mengubah tanah yang tandus, kita nggak sadar. Kita di sini untuk mengubah tanah yang tandus menjadi penuh dengan warnanya Tuhan. By the way, terang itu teman-teman, kalau teman-teman belajar fisika, terang itu sebenarnya adalah warna-warna yang jadi satu. Kalau dibiaskan ada Magiku Hibiniu, right? 2 Korintus 4. Ini ayat terakhir teman-teman. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Dia bilang begini. Ini ayat buat kita semua juga. Aku berdoa supaya ini bicara buat teman-teman. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kelemahan kamu yang sekarang ini, kegagalan kamu yang sekarang ini, kegagalan kami yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. So, sebenarnya itu aja yang aku mau share sore hari ini buat teman-teman. Jadi kemarin waktu Christoph bilang, Prim share tentang menjadi influencer atau tentang impact. Aku bilang, gue bukan influencer secara ini ya, secara budaya Instagram. Tapi gue tahu pasti Tuhan pakai gue untuk influence someone else. Dan Tuhan pasti pakai kita semua. 1, 2, 3, 4. Enggak kelihatan nih. Tuhan orang Para Kudus sih. Tuhan pasti pakai kita semua untuk kasih influence, untuk kasih impact buat orang-orang at least di sekitar kita. At least orang-orang yang sudah Tuhan taruh di hidup kita. Jadi aku cuma mau bilang sama teman-teman, it's okay not to be okay guys. Dan kalau memang keadaan lagi susah, nggak apa-apa, tetap jalan sama Tuhan. Kalau teman-teman pernah dengar cerita waktu Petrus jalan di atas air, benar? Tahu, ingat ya cerita itu ya? Kalau teman-teman sadar, Petrus itu tenggelam waktu dia semakin dekat sama Tuhan Yesus loh. Dia waktu dekat sama kapal dia bisa jalan di atas air, tapi waktu dekat sama Tuhan Yesus kok tenggelam. Kok harusnya secara filosofi. Tapi ini sebenarnya mau ngasih tunjuk ke kita bahwa Petrus itu bukan karena dia nggak fokus sama Tuhan, dia fokus banget sama Tuhan. Tapi it's simply kita manusia biasa.
kita manusia biasa yang bisa tenggelam. Dan kita butuh Tuhan. Tuhan pasti akan kasih momen-momen jalan di atas air dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga akan izinkan momen-momen tenggelam, teman-teman. Karena kalau kita mau jalan sama Tuhan, Tuhan bilang Dia akan bawa kita from glory to glory, dari puncak gunung yang satu ke puncak gunung yang lain. Dan di antara puncak gunung, teman-teman tahu ada apa? Ada lembah. So keep on going, keep on chasing after God. Apa ya bahasa Indonesianya? Tetap kejar Tuhan, tetap kejar hadirat Tuhan. Jangan menyerah. Dan buat GKRI Hope, ayo kita sama-sama jangan menyerah. Jujur youth aku itu jauh lebih parah dari ini. Kita yang nonton YouTube cuma 2-3 orang tiap minggu. Ya mungkin hari itu ya, nggak tahu kalau malam ya. Karena udah online ya. Tapi aku percaya sih Tuhan bekerja lewat itu. Aku percaya bahwa Tuhan mau ngajarin kami sesuatu. Dan aku belajar banyak dari Zai juga. Hari ini aku belajar banyak. Swear guys, aku tadi kayak gue pulang aja ya Zai. Gue udah puas banget, gue udah satisfy banget. Tanya aja Zai. Gue udah senang banget hari ini. Gue bisa lihat kalian bisa semangat gitu. Gue tahu ada harapan buat generasi muda. Gue tahu ada harapan buat anak-anak Tuhan, right? Kita nggak akan sia-sia kerjaan ini karena Tuhan lihat itu semua dan Tuhan beserta kita. Amin. So itu aja. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Aku pimpin doa. Habis itu aku serahin kembali ke ya. Oke, let's pray together guys. Bapak, terima kasih buat hari ini Bapak. Terima kasih buat firman Tuhan buat setiap kami, termasuk aku juga Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat Tuhan, buat urapan Tuhan, buat kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di dalam kelemahan kami, kasih kuasa Tuhan menjadi nyata, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bahwa kasih karunia Tuhan cukup buat kami. Kasih karunia Tuhan cukup buat kami Tuhan Yesus. Karenanya kami akan tetap berjalan bersama Tuhan. Kami akan tetap kuat bersama Tuhan meskipun kami melewati kesusahan, hardships, apapun itu Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan bicara buat orang-orang yang Tuhan mau bicara dan buka hati buat suara Tuhan. Dan aku percaya firman Tuhan gak akan menjadi hal yang sia-sia. Aku percaya firman Tuhan akan tertanam dan bertumbuh, berakar dengan kuat. Aku berdoa Tuhan Yesus, urapi kami semua Tuhan Yesus. Urapi kami semua di dalam perjalanan kami bersama Tuhan. Urapi kami semua di dalam hari-hari kami, di dalam aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Jalan bersama kami, pegang tangan kami Tuhan Yesus. Berkati GKRI Hope, berkati gereja ini Bapak, berkati pastor Tuhan Yesus, berkati gembala, berkati semua jemaat Tuhan Yesus mungkin yang lagi susah atau apapun itu Bapak. Aku percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan gak pernah lepas dari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Thank you Jesus, in your name we pray. And everybody say Amen. Thank you guys, love you so much.